Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Latsar, bertemu lagi dengan saya Raudatun Nafisah di podcast Latsar CPNS. Hari ini ditemani oleh Safrida dan telah hadir dua narasumber kita yaitu Ibu Yeni Sri Lestari dan Bapak Jalaluddin. Mereka adalah dosen di Universitas Teguh Umar atau UTU Malabo. Baik Sobat Latsar, hari ini kita akan membahas mengenai penerapan pelayanan publik berbasis digital, yang mana isu terhangat yang sedang diperbincangkan yaitu tentang problematika aplikasi Pinto dalam pelayanan akademik UTU. Yang mana Pinto ini adalah pusat informasi Teguh Umar dalam mengelola data akademik dosen maupun mahasiswa terkait dengan proses belajar mengajar seperti KRS, bimbingan, jadwal kuliah, dan lain-lain. Baik, kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Ibu Yeni. Selamat sore, Ibu Yeni. Selamat sore, Bu Raudatun. Baik, Bu. Berbicara tentang aplikasi Pinto nih, Ibu sebagai sekretaris jurusan, apakah Ibu sudah pernah mendapatkan sosialisasi untuk menggunakan aplikasi Pinto? Jika iya, apakah Ibu bisa menjelaskan sedikit seputar aplikasi tersebut? Baik, terima kasih kepada Bu Raudatun. Jadi sebetulnya aplikasi Pinto ini merupakan aplikasi baru menggantikan Siakat dulu namanya ya di UTU. Nah, jadi dengan aplikasi baru ini tentunya semua jajaran di tingkat prodi, fakultas sampai Universitas Teguh Umar pada awalnya itu dikumpulkan semua oleh korpus teknologi informasi dan komunikasi dari itu, yaitu yang dipimpin oleh Pak Yoga Nugroho. Nah, kemudian beliau memberikan sosialisasi terkait dengan adanya perubahan dari aplikasi Siakat ke si Pinto ini. Nah, tentunya sosialisasi ini kemudian juga didukung dengan adanya pertemuan secara virtual dengan lembaga pemilik daripada si Pinto, yaitu Sevima ya. Nah, kemudian di situ dijelaskan dan juga diberitahukan bagaimana detail-detail dan juga proses menjalankan si Pinto tersebut. Nah, namun begitu kita lihat bahwasannya sosialisasi yang dilakukan juga secara virtual juga belum maksimal karena undangan ini tentunya bukan hanya untuk dosen yang memiliki jabatan struktural saja, tetapi juga terbuka untuk umum. Tapi karena dilakukan secara virtual, jadi masih ada informasi yang kurang lengkap atau terjadinya miskomunikasi antar satu dosen dengan dosen yang lain. Tetapi tujuan diadakannya perubahan dari Siakat ke si Pinto ini sebetulnya adalah untuk memperbaiki kekurangan yang ada di Siakat. Jadi beberapa perubahan mendasar yang ada di si Pinto itu adalah untuk menampung keperluan dosen, terutama dalam penetapan mata kuliah yang melibatkan tim teaching. Jadi kalau di Siakat itu cuma satu mata kuliah itu cuma bisa diampu oleh satu orang dosen. Jadi nilai poin kumnya itu juga hanya pada satu orang dosen tersebut. Nah, jadi dengan adanya peralihan ke si Pinto ini, maka tim teaching itu bisa diaplikasikan di aplikasi yang baru ini. Jadi untuk bobot penilaian juga bisa secara otomatis nanti masuk ke sistem masing-masing dosen. Jadi sebetulnya tujuan daripada perubahan ini tentunya dilakukan oleh Universitas Teguh Umar adalah untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada mahasiswa dan juga kemudahan informasi. Selain itu juga untuk meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan dosen, karena untuk absensi, untuk pengiriman bahan materi ajar itu semua sudah terintegrasi di sistem ini. Jadi sebetulnya ini adalah salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Universitas Teguh Umar. Begitu Ibu Raudatun. Baik Bu, jadi sebenarnya dengan adanya aplikasi Pinto ini memberikan kemudahan khususnya bagi dosen. Terima kasih Bu Yeni, penjelasannya sangat menarik. Nah Sobat, itu tadi penjelasan dari narasumber pertama kita, yang mana penerapan pelayanan publik digital ini bukan hanya sekedar mengikuti tren, namun
eh, ini juga upaya untuk pemanfaatan potensi-potensi yang sekarang ini jauh berkembang untuk dapat memudahkan kita dalam pelayanan publik, khususnya bagi dosen di lingkungan instansi kerjanya, yaitu di universitas. Baik, untuk narasumber yang kedua, saya serahkan kepada teman saya, Safrida. Baik, terima kasih Ibu Raudatun Nafisa. Oke, kembali lagi kita kepada narasumber kedua kita, yaitu Bapak Jalaluddin. Ya, sudah bergabung di kita sekarang. Bapak Jalaluddin, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik. Baik Bapak, kita langsung saja ya Pak bertanya-tanya ya mengenai aplikasi Pintu Bapak. Nah, ini Baik. saya mau tanya Pak, Bapak sebagai dosen penasehat akademik nih ya, apakah Bapak sudah pernah memberikan sosialisasi penggunaan si Pintu ini kepada mahasiswa bimbingan Bapak? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Safrida. Ini sangat menarik ya, ketika hari ini kita diharuskan adaptif dengan lingkungan, dengan perubahan zaman, kemudian kita dihadapkan dengan aplikasi Pintu ini yang kemudian menjadi permasalahan tersendiri di instansi kita hari ini. Memang yang secara mendasar kita lakukan adalah mengupayakan agar mahasiswa dalam bimbingan kita mendapat arahan yang baik ya terkait dengan penggunaan aplikasi ini. Namun tentu saja sebagai aplikasi yang baru, ini tidak serta-merta dikuasai baik saja oleh dosen maupun mahasiswa, bahkan oleh operator itu sendiri. Demikian pun sudah berulang kali dilakukan sosialisasi, ya tentu tidak semudah itu kan orang beradaptasi dengan hal-hal baru gitu kan. Nah itulah problematikanya juga gitu. Jadi kalau kita berikan sosialisasi kepada mahasiswa, kita sudah tekankan kepada mahasiswa bahwa buat akun yang benar, isi kolom-kolomnya dengan benar, karena ini akan terintegrasi dengan KTP Anda, bahkan nanti di selesainya perkuliahan terintegrasi dengan ijazah. Ya tapi ya ada saja yang mengabaikan itu gitu kan. Kemudian ketika perkuliahan sudah mau mulai, baru sibuk Pak ini kenapa saya tidak bisa, saya bagaimana cara ini mengisi KRS-nya, karena sebelumnya diisi melalui aplikasi yang berbeda, kita kenal dengan Siakat itu kan. Lebih-lebih di situ juga ada tahapan-tahapan yang dimungkinkan harus diisi itu terlebih dahulu baru bisa lanjut ke tahap berikutnya, misalnya mengisi kuesioner. Ya tidak bisa kita pungkiri karena memang itu dibutuhkan juga untuk universitas dalam rangka mengumpulkan data-data statistik yang dibutuhkan oleh kampus gitu kan. Nah, itu rupanya berimplikasi sedikit banyak kepada mahasiswa yang dalam bimbingan kita itu ternyata kesulitan. Wah, saya sudah isi ini tapi kenapa tidak bisa ini, tidak bisa itu. Ya itu salah satu problematika cybernetik kita di Indonesia, tidak hanya di Aceh ya. Saya kira walaupun sudah disosialisasikan, maka walaupun masih ada masalah di sini, kita salahkan 100% kepada penggunanya ya, karena sistem sedikit banyak juga ada kekurangan di sana sini. Itu barangkali tanggapan saya Ibu Safrida. Baik, luar biasa sekali tadi masukan dari Bapak Jalaluddin dan juga Ibu Yeni Sri Lestari. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua narasumber kita yang sudah bersedia hadir di podcast kita hari ini. Saya Safrida dan teman saya Raudatun Nafisa pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di video podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.